Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya menginjakan kaki di Wutung, Papua Nugini dan berkomitmen penuh dalam meningkatkan kunjungan Wisman lewat PLBN SKO Jayapura. Menparekraf Sandiaga memuji pelayanan di PLBN SKO ketika dirinya mencoba melintasi perbatasan dengan berkunjung ke Kampung Wutung dan mendapat sambutan hangat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Baik, halo Mei dan juga Tribuners. Dalam kunjungan kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Republik Indonesia, Sandiaga Uno berkesempatan dalam lawatan kunjungan kerjanya di Kota Jayapura berkesempatan untuk mengunjungi pos lintas batas negara PLBN SKO di Distrik Moratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Mei dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengikuti peresmian acara Papua Youth Creative Hub atau PYCH di Jalan Poros Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan selepas dari kegiatan tersebut mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Sandiaga Uno langsung kemudian bergegas menuju spot selanjutnya, yakni melewati Jembatan Merayu Teva yang terletak di Distrik Jayapura Selatan yang sebelumnya beberapa tahun sebelumnya juga diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kota Jayapura. Seusai makan siang di salah satu kafe yang ada di sekitar kawasan Distrik Jayapura Selatan, tepatnya di kawasan Holtekam, Menteri Sandiaga Uno dan rombongan langsung bergegas menuju ke pos lintas batas negara di PLBN SKO. Dan setibanya di PLBN SKO, tepatnya di depan border masuk, ya, tulisan tagline pos lintas batas negara SKO Wutung, Papua Nugini, Menteri Sandiaga Uno disambut oleh Kepala PLBN SKO, Yan Z. Numberi, dan langsung Yan Z. Numberi melakukan prosesi adat singkat untuk penyematan Marga Numberi kepada Menteri Sandiaga Uno, dan langsung diterimanya dan suasana terjadi begitu hangat begitu ya, bagaimana kemudian kedekatan antara salah satu tokoh Papua yang dihormati bersama dengan Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Dan setelah itu kemudian Menteri Sandiaga Uno melanjutkan perjalanan ke dalam pos lintas batas negara dan melihat bagaimana kemudian masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia maupun dari Papua Nugini, melintasi ya jalur perbatasan yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua ini. Mei dan juga Tribuners, setelah itu uniknya Menteri Sandiaga Uno juga langsung mencoba ya melintasi perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini melalui PLBN SKO ini, dan langsung bertemu dengan menyapa warga perbatasan ya yang ada di Kampung SKO. Kemudian ia juga mencoba beberapa jajanan-jajanan lokal khas dari Papua Nugini yang merupakan produk-produk dari Papua Nugini seperti pisang, kemudian ada minuman kaleng begitu ya. Dan pada saat ketibaannya di Kampung Wutung yang merupakan kampung dari Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Kampung SKO di Indonesia, Menteri Sandiaga Uno menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia, khususnya yang nantinya melalui jalur pos lintas batas negara di SKO Jayapura, Provinsi Papua. Dan ia juga menargetkan ya akan ada 1.500 per harinya Wisman yang mengunjungi Indonesia, termasuk dari Papua Nugini, dan tentunya dioptimalkan dari masuknya Wisman ini dari pos lintas batas negara di SKO Jayapura. Dalam kesempatan itu, Menteri Sandiaga juga menyampaikan bahwa potensi wisata perbatasan juga haruslah dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Matias Benonimano langsung menyampaikan kesiapannya untuk bagaimana kemudian menciptakan event-event ya agar menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari negara tetangga Papua Nugini, untuk berkunjung ke Kota Jayapura, Indonesia melalui PLBN SKO ini. Dan pada saat itu juga
Mei dan juga Tribuners, memang Menteri Sandiaga Uno menyatakan komitmennya untuk bagaimana kemudian melihat Indonesia secara Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris seperti nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentunya. Mei dan juga Tribuners, pada saat kami juga melakukan kunjungan bersama dengan Menteri Sandiaga Uno, pada saat itu kepada awak media, Menteri Sandiaga Uno menyampaikan bahwa potensi wisata yang bisa dikembangkan dari pos lintas batas negara di SKO Jayapura Indonesia ini tentunya harus terus digalakkan dan disikapi positif oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah Kota Jayapura dan juga pemerintah Provinsi Papua, agar nantinya tentunya pasca pandemi COVID-19 ya, laju wisatawan mancanegara dapat dimaksimalkan, dan target besarnya ialah menciptakan 1,4 juta lapangan kerja begitu ya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan pada kesempatan itu Menteri Sandiaga Salahuddin Uno juga berkesempatan untuk berbincang-bincang, mendiskusikan berbagai ide dan gagasannya terkait dengan pengembangan kawasan wisata ataupun pengembangan wisata pos lintas batas negara di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Mei, demikian laporan singkat saya terkait dengan kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Aldi Bimantara, tribunpapua.com melaporkan. Kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Aldi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Berikut tayangannya untuk Anda. Biodiversity, keragaman hayati, keragaman flora dan fauna ini banyak menarik wisatawan. Sebentar juga kita mendapat lampu hijau dari dinas pariwisata, kita akan mulai pasarkan lagi karena minatnya banyak sekali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.